Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur, kita ada bersama-sama pagi hari ini di rumah Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, itu adalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita semua. Patut dalam ibadah ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Kau memberikan kesempatan bagi kami semua untuk datang di rumah Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, baik melalui pujian, melalui paduan suara, dan melalui hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami semua dengan kuasa-Mu dari surga, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami mengerti, dan lebih dari itu, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, mengundang kuasa Roh Kudus beracara dengan kami semua pada pagi hari ini. Urapi setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Sehingga kami dapat melayani untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah ada di rumah Tuhan. Makasih Tuhan, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dan juga kepada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Hentar mereka Tuhan tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa janji Tuhan nyata di dalam hidup kita. Amin. Haleluya, kita angkat pujian, nyatalah janjimu. Haleluya. Katakan. Kau tak pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku.
Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Janji Tuhan selalu nyata buat kita sekalian, amin. Amin. Anugerahnya besar bagi kita sekalian, bagi setiap kita. Oleh karena itu mari tetap kita arahkan pujian kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang besar dan sanggup melakukan segala perkara buat kita sekalian. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Aku diberkati. Katakan semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Anugerahnya besar bagi kita sekalian. Sama-sama kita serukan ya, karena Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin Tuhan. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Setiap kita dalam kehidupan kita memiliki cerita dalam kehidupan kita. Dan itu tidak luput dari penyertaan Tuhan, tidak luput dari kasih-Nya Tuhan dalam hidup bagi kita sekalian. Oleh karena itu mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan yang setia kepada kita sekalian. Yang selalu memimpin dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Yesus, terima kasih. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap langkahku, setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, selalu tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita tetap meninggikan Dia, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang hidup. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your
Terima kasih Tuhan. Karena Engkau setia kepada kami. Terima kasih Yesus karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan selalu menyertai kami sampai saat ini. Dalam setiap keadaan, dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya Engkau ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya namamu, hanya Engkau Tuhan yang patut menerima segala pujian. Hanya Tuhan yang patut menerima segala ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, mari Tuhan berkati setiap rupiah yang kami persembahkan, supaya itu boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Engkau yang memberkati juga semua yang mengelola keuangan ini supaya sungguh-sungguh boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini ataupun juga ke tempat-tempat lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan segala ucapan syukur kami, segala pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi.
Ya, baik, shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar paduan suara KKP yang memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Mari kiranya kuasa Roh Kudus akan memberikan pada kami hikmat dari surga yang kami boleh mengerti, dan lebih dari itu kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu yang terbatas ini untuk memberitakan, menguraikan firman Allah yang tidak terbatas, supaya itu semua boleh dengan kata-kata sederhana kami semua boleh mengerti pesan Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pagi hari ini kita semua akan mendengar firman Tuhan dengan seri karya-karya Allah. Sudah didahului di minggu pertama, karya Allah dalam menciptakan dunia ini. Ya, ada satu pribadi yang agung. Kata agung itu minggu lalu ditekankan beberapa kali. Karena memang saudara, kalau kita melihat hasil apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, itu satu karya yang maha karya dari satu pencipta agung yang tidak bisa kita pikir. Tapi itu terjadi dan itu nyata dalam kehidupan kita semua. Nah pagi hari ini saya akan sambung setelah ciptaan Allah yang begitu indah. Yang kita alami semua begitu nyata. Maka kita akan pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan tentang pemeliharaan Allah. Setelah Allah menciptakan itu semua dengan begitu indah, begitu teratur, Allah tidak lepas tangan, saudara. Oh, sudah teratur, biarin jalan sendiri. Ada seorang namanya Voltaire. Dia hidup di abad ke-17 dan 18. Dan 18 ya. Dia adalah seorang ahli filsafat Perancis. Dia menggambarkan Allah sebagai pembuat jam, horloger. Pembuat jam. Allah itu, dunia ini diciptakan sebagai jam yang diciptakan begitu sempurna. Dan setelah dia tahu sempurna, maka setelah itu dibiarkan. Kalau jam dibiarkan, pasti ada waktunya. Akan mati sendiri. Dan kalau mati itu disebut kiamat. Dia menganut paham deisme yang memahami bahwa Allah itu memang pencipta agung. Tapi setelah dia menciptakan, dia tinggalkan sampai dunia ini mati atau kiamat, hancur dengan sendirinya. Dia ciptakan begitu sempurna. Tapi apa demikian Alkitab ajarkan pada kita semua. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa dunia ini setelah dicipta dipelihara oleh Allah. Dan pemeliharaan Allah sebagai dalam tiga hal. Yaitu pertama, providensia Allah. Next.
Pertama, providensia, tentang providensia Allah. Pertama, Allah memelihara, preservation. Kedua, Allah menyediakan, provision. Ketiga, Allah memerintah. Nah saudara, kita mulai dari yang pertama, pemeliharaan Allah. Lanjut, next. Kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Firman Allah tulis demikian. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Pertama, Ibrani 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat 3. Allah menjaga supaya ciptaannya itu berjalan terus dengan teratur. Kita lihat bersama-sama. Bumi ini berputar dengan teratur. Kalau tidak teratur, saudara, mungkin matahari hari ini terbitnya sebelah timur. Mungkin besok dia pindah lagi, enggak sebelah timur, sebelah barat malah. Atau di utara, dia terbit dari utara. Tidak demikian. Selalu teratur. Terbit dari timur. Hidup kita pun itu diatur oleh Tuhan. Saudara, kata kunci di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 yaitu menopang. Allah menopang segala sesuatu. Bahasa aslinya Veron. Veron itu berarti secara aktif dia memelihara, mengendalikan seluruh ciptaannya melalui kuasa firman-Nya. Jadi bukan dengan tenaga, bukan dengan usaha, tetapi hanya dengan otoritas, yaitu firman Allah. Dan Kolose pasal 1 ayat 17, kata yang penting di situ adalah semua ada di dalam Dia. Synesteken berarti disatukan, dipegang, semuanya sistemnya itu teratur di dalam Dia. Saudara, mungkin kita tidak banyak yang mendalami akan ilmu astronomi. Sedikit aja saudara. Yang kita lihat bumi, ada matahari, ada bulan. Dan kita tahu ada benda-benda langit yang lain. Ya ada Mars lah, Jupiter lah, segala macam. Terus banyak sekali benda-benda langit itu dengan pusatnya matahari yang kita lihat. Itu ada jutaan saudara. Dan satu sistem ini itu dinamakan galaksi. Dan di dunia ini bukan cuma satu galaksi. Matahari itu ada galaksi-galaksi lain. Mereka juga punya matahari. Mereka punya matahari. Kok bisa? Ya, galaksi, begitu banyak galaksi, punya sistemnya sendiri. Terus benda-benda langitnya di satu sistem itu bukan cuma ratusan ribu, tapi jutaan. Kok kita tidak benturan? Satu galaksi aja, kalau dua benda langit, dua planet, atau meteor, tabrakan saudara, akan rusak, hancur. Nah, jadi kalau seluruh ciptaan berfungsi, sistem ini berfungsi berjalan dengan baik,
pasti ada tangan yang berkuasa. Otoritas yang berkuasa yang mengatur itu semua. Ya. Jadi saudara, sekarang jangan jauh-jauh, jangan galaksi lah terlalu jauh di atas ya. Kita berpikirnya hal-hal yang kita alami tiap hari. Misalnya, ada seorang sakit. Ya, seorang sakit, dia ke dokter, dikasih resep, dapat obat. 4 biji, 4 macam. Ya, sakitnya itu biasa, cuma flu. Dia bilang, ini dia sebutin keluhannya, panas, ada batuk, ada pilek, pegel. Terus katanya kasih, ini obat, yang itu buat panas, yang itu buat pegel, yang itu buat pilek, dan ada antibiotiknya. Nah sekarang saudara, kita sudah beli, sampai di rumah, saudara makan ya obatnya. Perhatikan nggak atau mikir nggak pada saat kita makan saudara. Kita minum itu obat. Kan biasanya habis breakfast kita minum. Masukkan ke perut. Di perut itu, di dalam pencernaan kita, segala macam obat itu bersatu. Kok tahu yang obat itu dia pergi ke pusat panas? Kok yang satu itu yang kata dokternya, ngilangkan pegel, ngilangkan sakit-sakit badan. Kok tahu dia perginya ke pusat itu? Padahal waktu makan, saudara, perhatikan enggak? Waktu kita makan, masuknya ke perut, masuknya ke satu organ yang namanya lambung. Mari, supaya kita ngerti sama-sama begitu besar ya sistem segala sesuatu yang ada yang kita alami itu di dalam otoritas Allah. Masuk, bisa campur enzim segala macam, terus diserap. Kok tahu itu kan itu zat kimia semua. Kok tahu dia tuh larinya kemana? Kok bisa kayak diatur? Si ini larinya supaya nggak pegel. Ini supaya nggak pilek. Supaya nggak panas. Kenapa kok bisa gitu? Dari mana? Nah, saudara, satu lagi. Biasanya yang berobat tuh bilang begini. Dok, kalau saya makan minum obat, dok, boleh nggak dicampur dengan susu? Minum pakai susu. Ya. Terus saya tanya, kenapa sih? Kalau minum pakai susu itu kenapa? Oh, katanya kalau minum pakai susu itu kan susunya nyerap. Obatnya diserap sama susu. Susunya turun ke bawah, keluar. Obatnya ikut. Jadi efek obat kan berkurang. Kok pikirnya begitu? Nah, saya tanya kembali. Bu, ibu pernah punya baby kan? Yang masih menyusui. Kalau baby itu sakit, dikasih minum obat. Dia emangnya minum pakai teh itu? Pakai air? Pakai ASI, saudara. Kalau seorang dia minum pakai ASI, efeknya obatnya tidak bereaksi dong. Kenapa kasih obat itu tapi sembuh? Padahal minumnya pakai ASI, susu. Oh iya ya. Nah saudara, kalau kita makin mengerti bagaimana Allah mengatur hidup kita. Udah kita jauh-jauh seperti saya katakan tadi, kita mikir-mikir berapa galaksi di dunia ini, alam raya, nggak usah. Hidup kita aja.
Kalau kita mengerti bagaimana Allah mengatur hidup kita. Saudara, ya, kalau saudara tidur satu hari misalnya 5 jam. 5 jam. 1 jam 60 menit. Kalau saudara hitung nadi kita antara 80 sampai 95, 70 sampai 95. Kita ambil aja yang tenang nadinya, 80 ya. Kalau 80 per menit, 1 jam itu 80 kali. Berapa saudara? 80 kali 60. 60 kali 5. Berapa itu? Kira-kira 24.000 sampai 30.000. Apalagi saudara, kalau saudara lagi tidur, terus mimpinya kejar-kejaran. Sampai bangun-bangun masih capek gitu ya. Itu pada waktu kejar-kejaran, di waktu mimpi itu, ini enggak naik itu. Naik saudara. Tapi kalau waktu kita bangun, kok masih segar? Kalau sudah bangun segar, enggak berdoa lagi. Tentu ingat. Kita sudah tahu berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira kalau satu hari aja 24.000 kira-kira denyut jantung. Kalau saudara yang sudah umur 70 tahun, berapa juta? Berapa ratus juta kali. Dan itu tanpa kita pikir. Tuhan lakukan karena apa? Sistem itu ada di dalam Dia. Ada di dalam Dia. Puji Tuhan saudara. Kesimpulan dari Ibrani 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 17. Bahwa Kristus itu bukan hanya mencipta. Dia menjaga, dia mengatur kesinambungan segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk hidup kita. Ya. Dia menopang, dia menata kosmos yang terus menerus dan semuanya bergerak sesuai dengan tangan Tuhan, menuju untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tahu bahwa Kristus adalah poros dalam segala sesuatu. Nah, saya kembali lagi saudara tentang ciptaan. Tadi sudah dikatakan bahwa ciptaan ini segitu banyak, bisa teratur. Nah, kalau kita mikir seperti begini saudara ya. Kita bayangkan alam semesta ini seperti orkestra. Sudah pernah lihat orkestra? Orkestra sudah lihat di YouTube atau sudah lihat di film, terserah. Orkestra itu ada banyak alat musik. Ada biola yang pegang 5 orang, ada cello, ada bass, ada drum, ada trompet, ada flute dan sebagainya. Ribuan, jutaan. Orkestra yang begitu besar. Dirigennya adalah Kristus. Kristus adalah dirigen agung. Dia atur jalannya semua. Lagu, sejarah itu sejarah manusia. Itu sebagai lagu yang terus dia atur. Dengan begitu teratur orkestra itu. Saudara kita lihat. Nada tetap harmonis, menjaga temponya, mungkin temponya macam-macam, ada cepat, ada lain kali pelan, ya, dan sebagainya. Dia atur oleh dirigen agung, yaitu Kristus. Perhatikan, kalau dia berhenti untuk menjaga, untuk menjadi dirigen, dia yang mulai musik itu sampai
mengarahkan kepada klimaks sesuai dengan rencana Allah. Ya, kalau dia berhenti sudah jadi dirigen, maka tentu seluruh ciptaan ini akan kacau. Kita mengucap syukur. Ya, sebab itu kita perlu mengucap syukur untuk hal itu. Ya, kehidupan kita tidak berjalan dengan tanpa arah. Dan kita tahu bahwa iman kita pasti ada satu kepastian di dalam Tuhan. Kedua, saya tidak panjangkan. Kedua, provision, yaitu karya Allah, karya agung Allah di dalam penyediaan, menyediakan. Mazmur 145 ayat 15-16 tertulis demikian. Maka mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Jadi artinya saudara, setiap rezeki, setiap kita bernapas, setiap berkat dalam hidup kita, itu berasal dari tangan Allah yang terbuka. Kalau kita lihat dua ayat ini saja menyimpulkan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh perhatian. Penuh perhatian. Tadi tulis bagian A ya. 145 Mazmur 15 bagian A. Mata Allah, mata sekalian orang menantikan engkau. Dan engkau pun memberikan mereka makan pada waktunya. Oh saudara, semua ciptaan menantikan Allah. Saudara kalau mau baca lebih detail lagi, Mazmur 104. Di sana diterangkan, Raja Daud menerangkan bahwa apa yang ada di langit itu di udara, awan dengan anginnya, dengan hujan, terus ada hewan apa di sana, ada burung, ada segala macam burung. Segala macam burung, segala macam spesies dari burung, ada semua. Terus dia ceritakan tentang laut. Laut, ikan-ikan di laut. Begitu banyak jenisnya. Dia cerita tentang hutan. Binatang di hutan itu begitu banyak. Pernah nggak kita pikir saudara? Itu binatang di hutan kok gak habis-habis ya? Kok bisa hidup ya? Dari jutaan tahun sampai sekarang masih hidup. Siapa yang kasih makan ya? Itu binatang air di laut. Ya, ikan-ikan segala jenis ikan. Yang bagus, yang indah dilihat, yang sedap dimakan. Semuanya kok ada sampai sekarang. Siapa yang kasih makan? Di sini tulis Allah menyediakan. Itu adalah hasil dari penyediaan Allah sendiri. Saudara, indah sekali. Kebesaran Tuhan di dalam segala ciptaannya. Ya. Bahkan ayat 16 seterusnya demikian. Kalau engkau membuka tanganmu, maka segala yang hidup dikenyangkan. Tangan terbuka itu menjadi simbol kemurahan hati. Ya. Jadi Allah tidak hanya sekedar secukupnya, tetapi mengenyangkan, puas di dalam Tuhan. Ada satu penulis yang kata ini, Allah bisa dimuliakan pada saat kita puas di dalam Dia. Jadi bukan cuma tepuk tangan, puas, senang gitu. Bukan. Allah bisa kelihatan dimuliakan apabila kita puas di dalam Dia. Ayat-ayat ini jelas sekali. Allah membuka tangannya
Supaya kita tuh puas dengan semua yang disediakan oleh Tuhan. Tentu untuk kita. Berkat jasmani dan berkat rohani. Sebab itu membuat kita tuh puas, membuat kita tuh mengucap syukur senantiasa. Nah saudara, kalau kita lihat, udah hal yang kita tahu, misalnya perjalanan orang Israel keluar dari Mesir ke Tanah Kanaan. Itu jumlahnya kira-kira 2 juta orang. 2 juta orang keluar dan selama 40 tahun Tuhan memberi makan mana. Artinya apa? Tuhan jaga hidup mereka. Gak sampai kelaparan. Pada saat mereka minta daging juga, Tuhan kasih burung puyuh. Tapi karena terlalu rakusnya sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan pada orang-orang yang tidak puas tuh. Tapi kalau kita puas, maka kita mengucap syukur selalu akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, tadi kan saya katakan tentang pemeliharaan Allah untuk binatang-binatang baik di laut, baik di darat, baik yang di udara yang terbang, burung dan sebagainya. Saya mau coba searching saudara. Kita tahu sama-sama kebun binatang. Ya. Karena kita masih kecil, untuk memperkenalkan mereka pada binatang-binatang kita ajak sana. Oh ini gajah, ini singa, ini ular, ini burung dan sebagainya. Saya cari tahu saudara, kebun binatang yang terbesar di Indonesia itu di Jakarta, Ragunan. Itu enggak semua binatang yang ada di sana. Tahu saudara, per tahun ongkosnya berapa? Untuk menyediakan makan buat mereka. Tercatat kira-kira 150 miliar per tahun buat makanan mereka itu. Saya pikir ayam itu harganya berapa sih kasih makan ke ular atau kasih makan daging-daging kasih makan ke yang binatang buas. Kan murah. Ya tapi jumlah semua Ragunan itu 150 miliar. Satuannya aja, burung-burung saja, itu kira-kira 20 miliar setahun. Nah itu di Indonesia. Saya coba searching. Kebun binatang yang cukup gede di dunia ini ada di mana? Kebun binatang di San Diego, itu di Amerika ya. Itu per tahun biaya untuk makannya saja itu 6.000 triliun. Wow. Coba segitu saudara. Ya paling gede di dunia oke lah mungkin. Tapi kan cuma segitu. Binatangnya berapa sih? Itu padahal di dunia bukan cuma satu itu. Segitu banyak. Apalagi seluruh dunia dengan binatangnya. Allah pelihara. Sebab itu saudara, Tuhan sampai bilang, kenapa kok kamu sih khawatir sih? Kenapa sih? Sampai Tuhan kasih contoh yang mudah sekali kita mengerti. Coba lihat tuh burung pipit. Ya, pernah sih kita lihat dia jatuh terus saja, kurus kering ya, kasihan. Nggak ada saudara. Burung pipit itu dia nggak menabur, dia nggak menuai, tapi tiap hari dia berkicau. Dan selalu kita samakan itu, analogikan dengan memuji Tuhan. Dia tidak pernah takut, dia tidak nanam, tapi dia tidak pernah, tapi Tuhan memelihara dia. Kalau kita khawatir, saudara menganggap bahwa
diri saudara, diri kita itu lebih kecil daripada burung pipit. Dia saja dipelihara sama Tuhan, apalagi kita, makhluk kesayangan Tuhan. Dia pelihara saudara untuk kita semua. Oleh sebab itu, dan kita khawatir atau berlebihan tentang hidup ini, tentang rezeki kita, tentang masa depan kita. Allah tahu yang terbaik. Dan dia selalu menyediakan tepat pada waktunya. Ketiga, tentang karya agung Allah di dalam pemerintahan. Saya cuma ambil 3 ayat di sana. Daniel 2 ayat 21, dia mengubah zaman dan masa, menurunkan raja dan mengangkat raja. 4 ayat 32, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada mereka, kepada siapa yang dikehendakinya. Mazmur 22 ayat 29 tulis, sebab Tuhanlah empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Nah saudara, kita lihat di dalam pemerintahan Allah adalah raja yang berdaulat, yang mengatur semua. Ya, pemerintahan di dunia ini, semua masa. Dari masa kuno, dari masa, kan kita tahu berapa masa ya. Masa modern, postmodern, ya. Itu masa semuanya itu diatur oleh Tuhan. Ya mungkin kita tahu, sebab kita baca firman Tuhan. Tapi saudara, kalau kita lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam firman Tuhan, yang kita tahu semua ceritanya, yaitu tentang Yusuf. Siapakah Yusuf? Dia adalah orang biasa. Siapakah Firaun? Dia itu adalah seorang raja Mesir. Dan kita tahu bersama-sama kebudayaan Mesir pada waktu itu paling tinggi. Diperintah oleh Firaun. Firaun itu bukan nama ya, tapi dinasti Firaun. Perintah. Begitu hebat kuasanya. Begitu besar areanya, kerajaannya. Tapi saudara, Yusuf yang bukan apa-apa dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dijual menjadi budak dan sebagainya. Dia dimasukkan ke penjara. Tapi saudara, Allah yang memegang pemerintahan dan mengatur semua pemerintahan itu. Ya. Dia bisa menjadikan Yusuf menjadi orang kedua memerintah di Mesir. Sehingga waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya setelah dia menjadi raja. Dia berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Coba perhatikan ya. Kamu mereka-reka yang jahat. Tapi Allah sudah memakai, Allah mereka-rekanya. Allah mereka-rekannya untuk kebaikan. Jadi hal yang dipakai oleh saudaranya untuk menghukum, menjatuhkan Yusuf. Tapi Allah pakai hal itu juga untuk kebaikan. Apa saudara? Dia tidak ambil pakai cara lain. Tidak. Kenapa bisa demikian? Sampai saat kekuasaan di Mesir yang begitu kuat. Itu bisa jatuh tangan kepada Yusuf. Karena dia adalah pemegang pemerintahan, semua pemerintahan dalam dunia ini. Ya tentu saudara bisa bertanya,
Lah kalau Tuhan pegang. Dan ada pemerintahan yang begitu keras kuat. Sehingga membuat orang Kristen sengsara dan selalu dianiaya. Jadi gimana? Oh tentu itu adalah satu topik yang lain. Tapi kita lihat, semua pemerintahan di dunia ini, di Alkitab juga demikian. Pemerintahan itu adalah wakil Allah dalam dunia ini. Jadi saudara kesimpulannya, providensia Allah ada 3. Yaitu Allah menopang, memelihara semua keberlangsungan dunia ini ada dalam tangan Allah. Preservation. Allah menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Provision. Dan Allah memerintah dengan berdaulat. Government. Nah sebab itu saudara. Kalau kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu hebat. Begitu agung, begitu berkuasa yang ngatur segala sesuatu. Mungkin saudara datang pada pagi hari ini. Ada saudara yang mendengar firman Tuhan ini dan bertanya. Loh, ya oke lah saya kan percaya Tuhan. Tapi kenapa hidup saya begini? Kenapa saya tidak merasakan itu satu kepuasan dalam Tuhan dan sebagainya dan sebagainya? Kenapa sih? Kenapa dalam hidup yang saya lalui demikian? Oh, ada satu kalimat yang indah buat saudara. Next. Yang berkata demikian. Tidak peduli jalan apa yang saudara lalui. Yang terpenting adalah dengan siapa saudara jalani. Lagi sekali saudara. Tidak peduli jalan apa yang saudara lalui sekarang. Mungkin berbatu, terjal, mungkin tidak mengenakan. Tapi yang penting adalah dengan siapa saudara jalani. Sebab itu saudara, kalau kita tahu bahwa kita berjalan dengan Tuhan, maka apakah respon kita? Yaitu kita akan mengucap syukur senantiasa pada Tuhan pertama. Dan kedua, kita selalu menantikan Allah dengan iman kita. Dan kita memberitakan cerita itu kepada angkatan selanjutnya. Saya tidak baca ayatnya. Ayatnya tertulis demikian. Mengucap syukur pada Tuhan dalam segala sesuatu. Menantikan Allah dengan iman. Karena dalam Mazmur tertulis. Serahkanlah hidupmu pada Allah. Maka dia akan bertindak. Dan memberitakan kebaikannya pada generasi berikutnya. Pada anak-anak kita. Bahwa apa yang kita sudah alami dalam hidup kita. Sampai sekarang. Kok bisa seperti ini? Itu karena Allah senantiasa menjadi pegangan hidup kita. Kita beriman pada Allah yang demikian. Allah yang hidup. Allah Tritunggal. Dia berkuasa, bukan hanya berkuasa menciptakan. Dia memelihara kita semua. Sebab itu saudara, ada satu kalimat yang akan saya bacakan untuk kita. Next. Hidup kita ada karena tangan Allah yang terbuka. Maka jangan takut kekurangan. Sebab Bapa kita adalah Allah yang besar, baik dan setia. Mari kita terus menantikan Dia. Bersyukur kepadanya dan memberitakan karya yang agung. Puji Tuhan. Dan sebagai firman Tuhan yang kita akan katakan bersama-sama, yaitu
Allah sanggup memelihara kita. Allah sanggup memelihara hidup kita. Apapun pergumulan kita hari ini, kekurangan, sakit, duka cita yang mendalam, ingatlah bahwa tangan Allah tetap terbuka. Dan Ia akan memberi pada waktunya dengan caranya dan dengan kasih-Nya. Mari kita saudara, saya undang tuh Welsinger untuk maju ke depan. Kita akan membaca, kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengucapkan hal ini bersama-sama. Allah sanggup memelihara. 1, 2, 3. Allah sanggup memelihara hidup kita. Apapun pergumulan kita hari ini, kekurangan, sakit, duka cita yang mendalam, ingatlah bahwa tangan Allah tetap terbuka. Ia akan memberikan pada waktunya dengan caranya dan dengan kasih-Nya. Mari saudara, kita ganti hidup kita dengan hidup saya. Hidup Allah sanggup memelihara hidup saya. Apapun pergumulan saya hari ini, jadi kita diganti dengan saya. Mari kita katakan bersama-sama. 2, 3. Allah sanggup memelihara hidup saya. Apapun pergumulan saya hari ini, kekurangan, sakit, duka cita yang mendalam, ingatlah bahwa tangan Allah tetap terbuka. Ia akan memberi pada waktunya dengan caranya dan dengan kasih-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita akan nyanyi satu kur. Ya, satu lagu ini mungkin masih baru untuk kita. Tapi nanti tim Praise and Worship akan nyanyi sekali dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Bicara tentang Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang tidak pernah gagal. Ya, silakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ya, kita nyanyi sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saudara, mari kita waktu nyanyi hal ini, nyanyian ini. Mari kita nyanyi dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah gagal untuk menjawab doa kita semua. Amin, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Mari kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu.
menepati janji-janjimu. Kami beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang memelihara. Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlu. Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, pemerintahan kami semua. Terima kasih Bapak. Kalau kadang-kadang kami ragu dan bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi. Percaya Tuhan, iblis membawa kami menjadi orang-orang yang ragu-ragu seperti ini. Tapi kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memelihara hidup kami semua. Apapun pergumulan kami hari ini. Apakah kekurangan, sakit, jalan hidup yang tidak sesuai dengan rencana kami. Kami tahu bahwa tangan Allah tetap terbuka. Tangan Allah akan memberi berkat, memberi keperluan kami pada waktunya. Dengan caranya, dengan kasihnya. Dengan hal yang tidak pernah kita terpikirkan, tapi Allah lakukan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jalan seperti apa yang kami lalui sekarang. Tapi kami tidak peduli. Karena kami hanya tahu satu hal. Yaitu dengan siapa kami berjalan. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan iman kita semua. Iman kami semua. Dan kami boleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Yang memberitakan kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi orang-orang sekitar kami, dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami hidup. Haleluya, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari ikuti audisi atau open casting untuk Anda yang mau melayani dalam film Natal 2025 berjudul Burden, audisi atau open casting. Akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 11.30. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dari sekarang melalui WhatsApp ke 082 11630731 atau menghubungi Saudara Gatot. Tuhan Yesus memberkati. Kita hidup di tengah banjir iklan, diskon, tren, dan tekanan gengsi. Tanpa sadar, banyak orang Kristen terjerat. Belanja bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal identitas, rasa takut ketinggalan, bahkan cara meningkatkan citra diri. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam berbelanja? Biblical Night pada bulan Oktober akan membahas tentang gengsi konsumerisme. Pertemuan ini akan diadakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 19.00 sampai 20.30, melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh anak muda untuk hadir dalam acara The Flame Youth Worship Night yang berkolaborasi dengan Billy Simpson
yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, jam 6 malam sampai selesai, di Gereja Rehoboth Dewi Sartika, Gedung F, lantai 5. Dengan tema Stay Connected, kami rindu membawa anak-anak muda untuk kembali terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Mari bersama kita dukung acara ini, baik melalui doa maupun melalui dorongan yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak muda untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, sebelum kita akan tutup dengan doa, saya ingatkan kembali bahwa berkat Tuhan tersedia buat kita pada hari Kamis di Biblical Night. Biblical Night yang topiknya adalah gengsi, ya. Gimana kita supaya kita bisa mengerti dan kita bisa menundukkan diri kita sebagai anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, ya. Dimulai jam 7 malam, 7 sore. Jadi kita sudah selesai bekerja, kita ada di rumah, mari kita dengar bersama-sama, belajar, maka iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Saya nanti kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Dalam ibadah ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan melalui tim Praise and Worship. Firman Tuhan melalui paduan suara KKP. Dan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Makasih Tuhan supaya segala sesuatu, apa yang kami dengar, apa yang kami tangkap, itu semua boleh membawa iman kami makin bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih itu berkat Tuhan. Kami Tuhan tetap berdoa supaya melalui hidup kami semua, kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi saluran berkat, baik untuk keluarga kami, baik untuk teman-teman kami, dimanapun kami berada, tempat kami bekerja. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, untuk berkat Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau menyertai hidup kami semua secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Engkau mempunyai kuasa untuk memelihara, untuk menyediakan segala sesuatu yang kami perlu. Dan Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau menyertai hidup kami. Dan kami boleh melakukan semua kegiatan kami pada minggu yang akan datang. Kami boleh mengucap syukur kembali pada minggu yang akan datang dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Mari ikuti audisi atau open casting untuk Anda yang mau melayani dalam film Natal 2025 berjudul Burden, audisi atau open casting. Akan diadakan pada tanggal 12 Oktober 2025 pukul 11.30. Anda bisa mendaftarkan diri Anda dari sekarang melalui WhatsApp ke 082 11630731 atau menghubungi Saudara Gatot. Tuhan Yesus memberkati. Kita hidup di tengah banjir iklan, diskon, tren, dan tekanan gengsi. Tanpa sadar, banyak orang Kristen terjerat. Belanja bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal identitas, rasa takut ketinggalan, bahkan cara meningkatkan citra diri. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang Kristen dalam berbelanja? Biblical Night pada bulan Oktober akan membahas tentang gengsi konsumerisme. Pertemuan ini akan diadakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, pukul 19.00 sampai 20.30 melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh anak muda untuk hadir dalam acara The Flame Youth Worship Night yang berkolaborasi dengan Billy Simpson yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, jam 6 malam sampai selesai di Gereja Rehoboth Dewi Sartika, Gedung F Lantai 5. Dengan tema Stay Connected, kami rindu membawa anak-anak muda untuk kembali terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Mari bersama kita dukung acara ini, baik melalui doa maupun melalui dorongan yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak muda untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.